Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Serba Ilmu Euclid Channel. Pada video kali ini saya akan kembali membahas materi pelajaran matematika untuk kelas 8, yaitu pada latihan 7.2 yang ada di halaman 77 sampai 78. Untuk itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Namun jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya untuk mendukung channel saya, dan kalian akan mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video-video saya yang terbaru. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita masuk soal pilihan ganda, yaitu untuk soal nomor 1. Perhatikan di sini, pada soal nomor 1, diketahui pada lingkaran O terdapat sudut pusat AOB, ya, AOB, sudut pusat AOB. Oke. Dan sudut keliling ACB. Nah, ini sudut keliling ACB. Jika besar sudut AOB adalah 30 derajat, maka besar sudut ACB adalah berapa derajat? Nah, sekarang yang perlu kalian ketahui di sini adalah sudut AOB itu merupakan sudut pusat dan sudut ACB merupakan sudut keliling. Sudut keliling itu setengah dari sudut pusat, sedangkan sudut pusat adalah 2 kali daripada sudut keliling. Sekali lagi, sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling, sedangkan sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Jadi apabila di sini sudut pusatnya diketahui, ya, maaf, di sini jika besar sudut AOB, AOB ini berarti sudut pusat, ya, sudut pusat. Nah, maka sudut kelilingnya adalah setengah dari sudut pusat. Apabila sudut pusat AOB ini 30, maka sudut kelilingnya adalah setengah dikali sudut pusat atau setengah dikali 30 derajat, sama dengan 15 derajat. Nah, itu untuk jawaban nomor 1, yaitu 15 derajat. Lalu, soal nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudutnya berada pada lingkaran O. Jika sisi AB melalui pusat lingkaran O, maka besar sudut BCA. Berarti besar sudut BCA. Nah, ini adalah berapa derajat? Nah, sekarang kalian perhatikan, sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Ya, jadi sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat. Nah, jadi ACB ini adalah merupakan sudut keliling. Dia menghadap diameter AB, ya, dia menghadap diameter AB. Maka besarnya adalah 90 derajat. Sehingga sudut ACB adalah sudut keliling yang menghadap diameter AB. Jadi sudut keliling ACB ini menghadap diameter AB. Jadi besarnya adalah 90 derajat. Nah, itulah untuk pembahasan soal pilihan ganda nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya adalah soal esai, ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Suatu sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama. Jika sudut pusat berukuran 130 derajat, maka besar sudut keliling tersebut adalah berapa? Jadi tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Nah, jadi apabila sudut pusatnya di sini 130, maka sudut kelilingnya adalah setengah dikali sudut pusat, ya, atau setengah dikali 130 derajat, sehingga sudut kelilingnya adalah 65 derajat. Nah, itu untuk pembahasan yang nomor 1 esai. Lalu sekarang kita masuk yang nomor 2. Diketahui sudut pusat POQ dan sudut keliling PAQ sama-sama menghadap busur PQ. Nah, perhatikan sudut pusat POQ. Nah, ini POQ, ya. Dan sudut keliling PAQ. PAQ. Sama-sama menghadap busur PQ. Nah, ini busur PQ, ya. Busur PQ. Besar sudut PAQ adalah 80 derajat. Tentukan besar sudut POQ. Nah, jadi kita balik lagi. Jadi kalau diketahui besar sudut keliling, maka sudut pusatnya adalah 2 kali sudut keliling. Jadi kalau sudut kelilingnya di sini 80 derajat, maka sudut pusatnya adalah 2 kali sudut keliling, yaitu 2 dikali 80 derajat. Sehingga
sudut pusatnya adalah 160 derajat. Itu untuk pembahasan soal nomor 1 dan nomor 2 esai. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 3. Untuk esai, diketahui sudut MAN adalah 120 derajat. MAN, ya, MAN 120 derajat. Tentukan besar sudut MON. Nah, jadi di sini ada sudut minor dan sudut mayor. Jadi kalau sudut minor MON yang ini, ya, sedangkan sudut mayor MON adalah yang ini. Oke, itu jadi sudut MON ini untuk mayor lebih besar daripada sudut minor MON. Nah, sekarang mencari besar sudut mayor MON. Sudut mayor MON menghadap busur yang sama dengan dengan sudut MAN, yaitu menghadap busur MN. Ya, jadi sudut mayor MON menghadap busur yang sama dengan sudut MAN, yaitu busur MN. Nah, sehingga besar sudut MON mayor adalah 2 dikali 120. Karena MAN ini kan 120. Maka besar sudut mayornya yaitu 2 kali. Ya, 2 kali. Atau seperti yang pembahasan yang pertama, apabila ya menghadap busur yang sama, maka 2 kali sudut pusatnya. Ya, atau di sini dikatakan MON sebagai sudut mayornya itu besarnya adalah 2 kali dari 120, sehingga adalah 240. Nah, ini untuk mayor, ya, untuk mayor. Nah, ya, kemudian bagaimana dengan minornya? Nah, untuk mencari sudut MON minor berarti kalau satu lingkaran penuh ini, ya, itu kan 130. Jadi apabila sudah diketahui sudut MON mayornya, maka tinggal 360 dikurangi sudut MON mayor. Jadi sudut MON minor itu sama dengan 360 dikurangi sudut MON mayor, yaitu sebesar 240. Sehingga sudut MON minor adalah 120 derajat. Nah, jadi sudut MON-nya adalah di sini adalah yang minor adalah 120 derajat. Jadi ini 120 derajat yang minornya. Demikian untuk pembahasan soal nomor 3. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 4 esai. Perhatikan segi 4 PQRS, ya, segi 4 PQRS. Diketahui sudut PQR, ya, PQR 125. Kemudian QRS 78. QRS 78, ya, 78 derajat. Nah, tentukan sudut SPQ, ya. Dan yang B adalah sudut RSP, ya, RSP. Nah, sekarang yang perlu kalian ingat di sini adalah jumlah sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur besarnya 180 derajat. Ya, sekali lagi, jumlah sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur besarnya 180 derajat. Nah, ini merupakan segi 4 tali busur. Nah, jadi yang A, besar sudut SPQ berhadapan dengan sudut SRQ. Jadi, SPQ berhadapan dengan sudut sudut SPQ berhadapan dengan sudut SRQ. SRQ. Nah, jadi tadi dikatakan harus besarnya 180 derajat, ya, pada segi 4 kali busur. Jadi 180 derajat dikurangi 78 derajat. Jadi sudut SPQ ini yaitu 120 derajat dikurangi 78 derajat, yaitu 102 derajat. Ya, karena ini saling berhadapan, ya, maka besarnya harus 180 derajat. Lalu sudut RSP, ya, RSP, ya, berhadapan dengan PQR. PQR. Nah, jadi sudut RSP sama dengan 180 derajat dikurangi 125 derajat, ya, yaitu 55 derajat. Nah, karena ini berhadapan, ya, sudut RSP, ya, RSP berhadapan dengan sudut PQR. Nah, sehingga
RSP itu 180 derajat dikurangi 125 derajat, yaitu sama dengan 55 derajat. Nah, demikianlah untuk pembahasan nomor 4, ya, esai. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal nomor 5 esai. Diketahui sudut BAD X tambah 20. Jadi BAD itu X ditambah 20. Kita tulis di sini X ditambah 20. Lalu di sini diketahui di soal BCD, ya, sudut BCD 3X. BCD 3X. Oke. Nah, maka kita terlebih dahulu mencari nilai X. Nah, mencari nilai X. Nah, berarti caranya bagaimana? Sekarang kita lihat. BAD, ya, BAD, sudut BAD berhadapan dengan sudut BCD. Jadi tadi dikatakan segi 4 tali busur dengan menghadap sudut yang sama itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi besarnya di sini BAD dengan sudut BCD apabila dijumlah besarnya 180 derajat. Sehingga untuk mencari nilai X berarti X ditambah 20 ditambah 3X sama dengan 180. Nah, lalu 4X sama dengan 180 dikurangi 20. Nah, ini pindah ruas, ya. Nah, dikurangi 20. Lalu 4X sama dengan 160. Untuk mencari X-nya berarti 160 dibagi dengan 4 sama dengan 40. Nah, jadi nilai X-nya di sini adalah 40. Sehingga nanti besar sudut BAD itu adalah 40 ditambah 20. Ya, 40 ditambah 20 menjadi 60. Nah, ini berarti 60 nih. Ya. Berarti besar sudut BAD 60. Ya, BAD 60. Nah, lalu besar sudut BCD. BCD berarti 3 dikali 40. Nah, ini tadi BAD, ya. Nah, sekarang BCD berarti 3 dikali 40 sama dengan 120. Nah, yang ini adalah 120 derajat. Oke, ini 120 derajat. Nah, lalu sekarang di soal tentukan sudut BOD minor. Nah, berarti BOD minor yang ini. BOD minor. Ya, yang ini. Berarti sudut BOD minor menghadap busur yang sama dengan BAD. Ya, jadi kalau menghadap busur yang sama berarti ini BOD di sini adalah sebagai sudut minor, ya, BOD. Nah, dia adalah menghadap busur yang sama dengan BAD. Nah, BOD ini sebagai sudut pusat, ya, sudut pusat yang menghadap busur yang sama yaitu busur CD. Busur BD. Ya, dengan BAD. Nah, ini menghadap busur yang sama. Sehingga sudut pusatnya adalah 2 kali daripada sudut keliling. Saya ulangi sekali lagi, jadi sudut BAD ini, ya, sebagai sudut keliling. Sedangkan BOD sebagai sudut pusat yang menghadap busur yang sama yaitu busur BD. Apabila sudut kelilingnya itu 60, maka sudut pusatnya adalah ini. Ya, berarti 120. Berarti ini 120. Nah, yang ini sudut minornya berarti 120. Oke, nah ini 120. Nah, lalu sudut BOD mayornya berapa? Nah, berarti kalau kita lihat di sini ini kan harus 360 karena satu lingkaran. Karena di sini sudut BOD atau sudut minornya daripada BOD adalah 120, maka 360 dikurangi 120. Jadi adalah 240. Jadi BOD mayor di sini adalah 240. Nah, BOD mayor di sini. Berarti 240. Nah, jadi jawabannya untuk yang nomor A adalah 120 derajat, ya, untuk sudut BOD minor, sedangkan untuk sudut BOD mayor adalah 240 derajat. Demikianlah untuk soal nomor 5. Baiklah, masih kita lanjut untuk soal nomor 6. Suatu lingkaran dibagi menjadi 3 sudut pusat dengan perbandingan 3:5:10. Tentukan ukuran masing-masing sudut pusat tersebut. Nah, seperti yang kalian ketahui, besar sudut sebuah lingkaran itu besarnya adalah 360 derajat. Nah, jadi kalau kalian ingin mencari
perbandingan seperti ini dengan perbandingan 3 dibanding 5 dibanding 10, maka untuk mencari yang 3 berarti 3 per 18. 18 ini didapat dari mana? Yaitu penjumlahan dari 3, 5 ditambah 10. Ya, jadi 3 per 18. Nah, lalu dikali dengan 360. Hasilnya adalah 60 derajat. Oke, kemudian sudut yang kedua yaitu 5, perbandingan 5. Ya, nah di sini berarti 5 per 18 dikali 360. Hasilnya adalah 100. Ya, 100 derajat. Lalu, maaf ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga. Ya, yaitu 10. Nah, berarti 10 per 18. 10 per 18 dikali 360, hasilnya adalah 200. Nah, jadi kalau kita jumlah, ya ini hasilnya 360 derajat. Oke, jadi apabila kita gambarkan di dalam lingkaran tersebut, maka ini sudutnya 200, yang ini, kemudian yang ini 100, ya. Nah, yang ini 60. Ya, atau yang ini 3, ya ini yang 3, ini yang 5, dan ini yang 10. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 7 untuk latihan titik 2. Sekarang kita lihat ya, sudut pusat 1, 2, dan 3 mempunyai perbandingan 2 banding 3 dibanding 4. Tentukan ukuran masing-masing sudut pusat tersebut. Nah, di sini sudah digambarkan, namun di sini saya gambar ulang. Oke, sekali untuk yang pertama berarti perbandingannya 2, berarti 2 per 9. Nah, 9 ini dapat dari 2 tambah 3 ditambah 4. Nah, berarti 2 per 9 kali 360. Nah, jadi kalau kita coret di sini, ya, coret, berarti ini 40, ya. 40 berarti 2 dikali 40 sama dengan 80, ya, 80 derajat. Nah, ini juga sama 3 ya. 3 di sini yang perbandingan keduanya 3 atau sudut pusat yang kedua. Nah, kemudian kita coret hasilnya 40 di sini. Ya, jadi 3 dikali 40 120. Lalu yang sudut pusat ketiga berarti perbandingan 4 di sini berarti 4 per 9 dikali 360. Ya, hasilnya adalah 160. Nah, ini kita coret. Ya, jadi 4 dikali 40 160. Jadi yang pertama 80, yang kedua 120, dan yang ketiga 160. Jadi kalau kita gambarkan di sini. Jadi ini yang pertama, ya ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Demikianlah pembahasan saya untuk latihan 7.2 pada buku BSE Matematika kelas 8 semester kedua. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih telah mendengarkan video saya ini. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube saya. Terima kasih.